Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Degnunia Astari, NIM A111221157 dari kelas D. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori puisi, tahap puisi, membaca puisi dengan tujuan untuk melengkapi ujian tengah semester pada mata kuliah apresiasi puisi. Yang pertama yaitu pengertian teori puisi menurut pandangan ahli. Yang pertama menurut Gulono. Beliau mengatakan puisi adalah suatu bentuk karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dengan konsentrasi semua kekuatan bahasa dengan pengkonsentrasian struktur fisik dan struktur batinnya. Yang kedua yaitu menurut Samuel Taylor Coleridge. Beliau mengatakan bahwa puisi adalah kata-kata terindah dalam susunan yang terindah pula. Nah, dari dua teori puisi yang dikemukakan oleh para ahli, dapat saya analisis bahwa puisi adalah sebuah karya sastra yang dibuat oleh pencipta dan dituangkan dalam bentuk tulisan yang kemudian diberi kata-kata indah dengan kata-kata yang indah pula, dan jadilah sebuah puisi yang indah yang bisa dinikmati oleh pencipta puisi. Baik, yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai tahap-tahap mengapresiasi puisi. Tahap-tahap mengapresiasi puisi ada 5. Yang pertama, membaca dan menginterpretasikan puisi. Yang kedua, menganalisis unsur pembangun puisi. Yang ketiga, menikmati puisi. Yang keempat, mengevaluasi atau menilai puisi. Yang kelima, memberikan penghargaan atas kualitas puisi. Yang pertama yaitu membaca dan menginterpretasikan puisi. Nah, sebelum kita mengapresiasi sebuah puisi, kita perlu membaca puisi tersebut sebelum kita mengapresiasinya. Karena bagaimana kita mau mengapresiasi sebuah puisi sedangkan kita tidak tahu apa dan makna dari puisi tersebut. Jadi sebelum kita mengapresiasi, kita wajib untuk membaca puisi tersebut agar kita mengetahui makna-makna dan apa saja yang tertera dalam karya puisi tersebut. Yang kedua yaitu menganalisis unsur pembangun puisi, baik unsur intrinsik maupun ekstrinsik. Nah, di bagian ini kita diminta untuk mencari atau menemukan unsur intrinsik dan ekstrinsik yang ada dalam puisi tersebut. Karena di setiap puisi atau di setiap karya puisi pasti terdapat unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam puisi tersebut. Karena si penciptanya juga sudah sebelum membuat puisi tersebut pasti mereka akan menyertakan unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam karya puisinya tersebut. Yang ketiga yaitu menikmati puisi berdasarkan pemahaman untuk mendapatkan penghayatan. Nah, di bagian ini kita diminta untuk menikmati puisi tersebut sesuai dengan apa yang kita telah baca atau lihat atau tonton. Yang keempat yaitu mengevaluasi atau menilai puisi dalam rangka mengukur kualitas karya tersebut. Nah, di bagian ini kita diminta untuk memberikan penilaian, mungkin itu berupa kritik atau saran kepada si pencipta puisi tersebut sesuai dengan kualitas puisi yang diberikan. Karena setiap karya sastra yang berupa puisi pasti memiliki keunggulan dan kekurangannya. Nah, si pencipta puisi juga harus dapat menerima kekurangan dan kelebihan dari puisi tersebut. Karena setiap pencipta puisi mereka harus siap menerima kritikan atau saran dari si penikmat puisi tersebut. Yang kelima yaitu memberikan penghargaan atas kualitas puisi tersebut. Nah, di bagian ini kita diminta untuk memberikan seberapa berkualitasnya puisi yang diciptakan oleh pencipta puisi tersebut. Apakah puisi yang diciptakan sudah di atas rata-rata atau sudah maksimal ataupun belum maksimal. Karena di setiap puisi pasti memiliki kekurangan dan kelebihannya. Bagaimana kita bisa memberikan pendapat kita mengenai puisi yang diciptakan oleh penciptanya tersebut. Baik, selanjutnya saya akan membacakan sebuah puisi yang saya ciptakan sendiri yang berjudul Sang Fajar. Terlihat sang fajar mulai bangkit, berharap hari ini akan indah dan penuh energi. Pepohonan dipenuhi hamparan embun pagi. Sunyi sejuk rasa pagi ini. Pikiran tenang damai menghampiri. Kicauan burung pun ikut menemani. Sungguh
sungguh indah pesonamu, segera memulai hari yang baru. Walau cahayamu begitu singkat, namun sangat berkesan bagi pagi kami. Fajar, engkau elok dan menawan. Kuharap besok masih bisa melihat pesonamu. Itulah tadi puisi singkat yang saya ciptakan sendiri. Puisi tersebut merupakan puisi berdasarkan kisah nyata saya yang saya rasakan dari melihat sang fajar. Jadi puisi tersebut bukan dari daya imajinasi saya, melainkan dari kisah nyata saya sendiri. Baik, selanjutnya saya akan mengapresiasi puisi yang telah saya bacakan tadi yang berjudul Sang Fajar. Yang pertama yaitu membaca dan menyelesaikan puisi, sudah saya lakukan tadi, sudah membaca puisi yang saya ciptakan. Yang kedua, menganalisis unsur pembangun puisi, baik unsur intrinsik maupun ekstrinsik. Nah, unsur intrinsik di sini yang pertama temanya yaitu penuh haru. Yang kedua, feeling atau rasa, menggambarkan sikap penuh haru saya dan ketakjuban saya terhadap suatu fajar pagi. Yang ketiga yaitu amanat. Amanatnya di sini kita harus selalu bersyukur tentang kehidupan, karena kita tidak tahu bagaimana ke depannya, apakah kita bisa melihat pagi lagi atau melihat fajar lagi atau tidak. Yang keempat yaitu diksi. Kata-kata yang saya gunakan di sini mengacu pada kata-kata yang memberikan ketakjuban diri saya kepada alam, baik itu alam pagi. Selanjutnya yaitu unsur ekstrinsik. Yang pertama unsur biografi. Di sini saya meluapkan rasa kesenangan saya atau ketakjuban saya tentang cahaya fajar pagi yang begitu indah. Yang kedua yaitu unsur nilai. Jadi saya menggunakan unsur kehidupan, di mana dalam puisi tersebut saya menceritakan bagaimana takjubnya saya melihat fajar pagi yang saya ciptakan dalam bentuk puisi. Tahap selanjutnya yaitu menikmati puisi berdasarkan pemahaman untuk mendapat penghayatan. Nah, pada tahap ini tadi sudah saya lakukan pada saat membaca puisi, di mana saya sangat menghayati setiap kalimat per kalimat dalam puisi tersebut. Yang keempat yaitu mengevaluasi atau menilai puisi dalam rangka mengukur kualitas karya tersebut. Nah, dikarenakan saya baru-baru juga belajar puisi, jadi untuk nilai dari puisi yang saya ciptakan sendiri itu saya rasa belum banyak keunggulan atau belum maksimal, dikarenakan saya juga belum paham mengenai pemilihan bahasa yang indah. Jadi untuk nilainya mungkin rata-rata. Yang terakhir yaitu memberikan penghargaan atas kualitas puisi tersebut. Nah, puisi yang saya ciptakan tadi saya rasa masih belum berkualitas atau masih belum memiliki keunggulan yang sangat lebih, tapi dalam puisi tersebut saya yakin ada beberapa hal-hal yang baiklah dari puisi tersebut. Baik, itu tadi penjelasan mengenai puisi yang diawali dengan teori puisi, tahap-tahap puisi, serta pembacaan puisi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih telah menonton sampai